Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Profesor Dr. Jimli Asidiki menegaskan kalau Capres Prabowo Subianto hanya memiliki kesempatan 1 hari saja untuk mengganti cawapres yang sudah terlanjur didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo itu. Gibran, putra Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat saat ini, Joko Widodo, adalah juga keponakan kandung dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan dugaan pelanggaran kode etik. Anwar Usman sudah diperiksa seorang diri secara tertutup sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 31 Oktober seusai sidang pendahuluan terhadap 9 hakim konstitusi pada Senin 30 Oktober 2023 lalu. Anwar Usman akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang akan diperiksa 2 kali sebelum Majelis Kehormatan membuat keputusan. Dikutip dari berbagai stasiun televisi nasional dan media elektronik lainnya, salah satunya dari wartakotalive.com tertanggal 30 Oktober 2023 pukul 20:33 WIB. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya paling lambat tanggal 7 November 2023. Kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu. Maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7 November 2023. Demikian pernyataan Jimli menanggapi pertanyaan para wartawan terkait permintaan dari para pelapor supaya dapat memutus perkara etik ini secara cepat sebab proses pencalonan presiden dan wakil presiden di KPU RI masih bergulir hingga batas waktu tanggal 8 November 2023. Sebagaimana terdapat pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023, sebenarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki waktu kerja 30 hari dalam memutus suatu perkara etika. Tetapi Majelis Kehormatan atas inisiatif sendiri akan menuntaskannya dalam sepekan ke depan. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin, padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, kata Jimli melanjutkan. Kode etik apa yang diduga dilanggar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman? Hari Senin, 16 Oktober 2023 yang lalu, Anwar Usman membacakan sendiri putusan perkara nomor 90/PUU XX1/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap mengandung benturan kepentingan atau conflict of interest karena putusan itu berhasil meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto meski belum berusia 40 tahun, akan tetapi karena sudah berpengalaman sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum, maka langkah Gibran menjadi mulus. Kontroversi? Ini analisis saya sebagai masyarakat awam yang bukan sarjana hukum, tetapi menggunakan logika umum saja. Pertama, putusan itu mengabulkan usulan penggugat yang diajukan seorang mahasiswa bernama Almas Sakibibiru yang anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, agar batas usia minimal cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Perlu dipahami, sebelumnya tidak ada frasa tanda kutip atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, pada pasal sebelumnya, tetapi oleh MK dikabulkan dan ditambahkan. Akan tetapi, tidak ada kalimat spesifik yang menyebutkan tanda kutip putusan ini dibuat untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Ini belum kontroversi menurut saya. Kedua, Anwar Usman, sang ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah adik ipar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang berarti secara langsung adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo itu. Sampai di sini juga masih belum ada kontroversi, sebab tidak ada aturan yang melarang situasi seperti itu. Sah-sah saja. Akan tetapi menjadi kontroversi manakala putusan perkara akuo itu sudah terbit dan dibacakan, serta berlaku saat mulai dibacakan dan keputusannya adalah tetap dan mengikat. Adakah undang-undang yang ditabrak saat mengambil keputusan itu? Abu-abu memang, dikarenakan dua hal di atas. Pertama, tidak dicantumkannya secara spesifik nama Gibran Rakabuming Raka di dalam putusan. Dan yang kedua, tidak ada larangan Ketua MK adalah adik ipar presiden. Akan tetapi, jika putusan itu bisa menguntungkan seorang keponakan mencalonkan diri sebagai cawapres, inilah yang menjadi kontroversi. Di mana kontroversinya? Etika mana yang dilanggar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi? Salah satu laporan yang berasal dari tim advokasi peduli pemilu menduga Anwar Usman melakukan pelanggaran etik karena ikut memeriksa dan memutus perkara batas usia cawapres 40 tahun. Sebab aturan menetapkan seorang hakim tidak diperbolehkan turut memeriksa dan memutus perkara yang mengandung benturan kepentingan. Berbagai protes dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, mulai dari para pakar hukum tata negara, lembaga hukum, dan lapisan masyarakat. Akhirnya, Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun dibentuk yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Profesor Dr. Jimli Asidiki sebagai Ketua Majelis Kehormatan yang mewakili unsur masyarakat. Kita tahu, Profesor Jimli adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama periode 2003 hingga 2008. Yang kedua, Bintang R. Saragih sebagai anggota mewakili unsur akademisi berlatar belakang pendidikan bidang hukum. Yang ketiga, Wahiduddin Adams mewakili unsur hakim konstitusi. Masuk akal juga permintaan Denny Indrayana, seorang pelapor ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang meminta agar putusan perkara akuo dibatalkan karena menyalahi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusannya. Prof. Jimli pun seperti mengisyaratkan hal itu dimungkinkan. Beri kami alasan yang kuat. Demikian pernyataan beliau hari Senin 31 Oktober 2023 saat ditanya wartawan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Tanggal 7 November 2023 adalah hari diputuskannya nasib calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto masih memiliki waktu 1 hari untuk menggantinya. Dan sepertinya Prabowo Subianto pun sudah mengantisipasi jika saja Gibran Rakabuming Raka batal menjadi calon wakil presidennya. Antisipasinya, dia mendekati lagi tanda kutip kekasih lamanya, Erick Thohir. Ya, Erick Thohir. Erick Thohir ini saya jagokan sebelumnya, tetapi hanya jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sendiri sudah dipasangkan dengan Profesor Dr. Mahfud MD yang juga saya jagokan. Jika ini betul-betul terjadi, maka peta perpolitikan Indonesia akan berubah total. Dan hal ini pasti akan mempermalukan banyak pihak. Mari kita tunggu hasil putusan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik ini. Kita berharap mereka bekerja bersemangat dan memutus perkara akuo dengan hati nurani demi demokrasi yang sedang terancam tercabik-cabik ini. Saya Andi Parman Tambunan untuk APT Cica. Sampai jumpa di konten bernuansa politik berikutnya. Bye.